Kita semua kan pengen hidup yang aman ya. Ada jaring pengaman kalau terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan. Nah, asuransi sepertinya menawarkan jawaban persis untuk kebutuhan itu. Tapi, pernah nggak kita mikir lebih dalam? Dari kacamata syariat Islam, perjanjian yang kita pegang itu sebenarnya diizinkan atau tidak? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas topik ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu asuransi konvensional. Terus kita masuk ke hukumnya menurut para ulama dan 3 alasan utamanya. Setelah itu, kita lihat kenapa kontraknya bisa dianggap nggak sah, gimana sikap kita soal asuransi wajib kayak BPJS, dan kita tutup dengan sebuah perenungan. Siap? Baik, bagian pertama. Sebelum kita jauh-jauh bicara soal halal dan haram, kita harus samakan dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan asuransi konvensional itu? Jadi, gimana sih sebetulnya mekanisme di balik produk yang namanya asuransi ini? Apa yang terjadi dengan uang kita setelah kita bayar premi? Ininya gini deh, ini adalah sebuah kontrak. Ada 2 pemain utama. Ada kita, si tertanggung, yang tugasnya bayar uang yang disebut premi, terus ada perusahaan asuransi, si penanggung, yang janji bakal kasih ganti rugi kalau amit-amit kita kena musibah sesuai yang tertulis di polis. Simpelnya gitu. Nah, secara garis besar, ada 2 model utama. Yang pertama, non-tabungan. Ini kayak asuransi perjalanan gitu. Kita bayar di depan, kalau selama perjalanan aman-aman aja, ya udah uang preminya hangus. Nah, yang kedua, model tabungan. Di sini kita bayar premi rutin. Kalau sampai akhir kontrak nggak ada klaim, uang kita bisa balik, malah seringkali dikasih tambahan atau bunga. Nah, setelah kita paham cara kerjanya, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Gimana sih Islam memandang praktik yang udah umum banget di masyarakat ini? Jawabannya ternyata sangat jelas dan tegas. Mayoritas besar ulama zaman sekarang itu sepakat kalau semua jenis asuransi konvensional tanpa terkecuali ya, hukumnya adalah haram. Nah loh, ini pasti langsung bikin kita bertanya-tanya kan, kenapa bisa begitu? Apa yang salah? Yuk, kita bedah alasannya. Ternyata, para ulama menemukan ada 3 elemen terlarang yang fundamental banget yang menjadi dasar kenapa hukumnya jadi haram. Bahkan saking seriusnya, sumber yang kami kaji sampai menggunakan istilah haram 300%. Wah, ini bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi untuk menekankan kalau asuransi konvensional itu mengandung bukan cuma 1, tapi 3 pelanggaran syariat sekaligus. Apa aja itu? Riba, maisir, dan gharar. Unsur haram pertama, riba. Di asuransi non-tabungan, ribanya terjadi saat ada pertukaran yang nggak seimbang. Contoh, kita bayar premi 1 juta, terus dapat klaim 100 juta. Nah, selisih yang 99 juta itu dianggap riba fadl. Kalau di asuransi yang ada tabungannya, ribanya lebih jelas lagi. Waktu premi kita kembali, plus ada bunganya. Nah, tambahan itulah yang disebut riba nasi'ah. Unsur haram kedua, maisir. Atau gampangnya kita sebut saja judi. Definisinya juga sederhana kok. Judi itu ya permainan untung-untungan, di mana ada pihak yang menang dan mengambil harta atau aset dari pihak yang kalah. Biar lebih kebayang, judi itu punya 4 pilar utama. Coba kita urai ya. 1, harus ada pihak-pihak yang bertaruh. 2, harus ada harta yang dipertaruhkan. 3, harus ada kejadian yang nggak pasti, yang untung-untungan sebagai penentunya. Dan 4, harus ada pemenang yang mengambil harta si pecundang. Nah, sekarang coba kita cocokkan 4 pilar judi tadi dengan skema asuransi. Dan, wow, ternyata semuanya pas. Pihak yang bertaruh ada, yaitu para nasabah. Harta yang dipertaruhkan ada, yaitu premi-premi yang dikumpulkan. Peristiwa untung-untungan penentunya ada, yaitu terjadinya musibah itu sendiri. Pemenang mengambil harta yang kalah, ada juga. Mereka yang kena musibah seolah menang karena dapat klaim dari dana kumpulan milik mereka yang kalah, alias yang nggak kena musibah. Mirip banget kan? Unsur terlarang ketiga, dan ini juga krusial, namanya gharar. Ini artinya ketidakpastian yang ekstrim atau spekulasi yang berlebihan. Coba Anda bayangkan, kita beli buah mangga yang masih pentil di pohonnya. Kita bayar lunas sekarang, tapi kita nggak tahu pasti kapan bisa dipanen, berapa banyak buahnya, atau malah jangan-jangan gagal panen. Nah, itulah gharar. Di dalam asuransi, gharar ini jelas sekali wujudnya. Pertama, ketidakpastian waktu. Siapa yang tahu kapan musibah akan datang? Nggak ada. Kedua, ketidakpastian jumlah. Kita juga nggak tahu persis berapa nominal klaim yang nanti akan kita dapatkan. Jadi, uang yang kita store di awal itu pasti, tapi apa yang kita dapat sebagai imbalannya, itu sama sekali nggak pasti. Oke, argumennya ternyata nggak berhenti di 3 larangan itu aja. Ini jadi lebih dalam lagi.
Masalahnya bukan cuma terlarang, tapi sampai ke pertanyaan fundamental, apakah kontrak asuransi itu sendiri sah atau batal dari kacamata hukum Islam? Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang sahabat Nabi bernama Abu Qatadah. Kisah ini menjadi dasar dari konsep penjaminan atau kafalah dalam Islam. Ini adalah sebuah akad tolong-menolong, di mana seseorang secara sukarela mengambil alih beban orang lain, murni karena kebaikan, tanpa mengharap imbalan materi. Berdasarkan kisah tadi, para ahli fikih merumuskan ada 5 pilar atau syarat supaya sebuah akad jaminan itu dianggap sah. Harus ada si penjamin, pihak yang dijamin, penerima manfaat, objek jaminan yang jelas, dan terakhir pernyataan atau akadnya. Nah, ini dia intinya. Saat kita bandingkan kontrak asuransi dengan 5 pilar jaminan yang sah tadi, ternyata banyak yang nggak terpenuhi. Perusahaan asuransi itu bukan penjamin sejati, karena mereka bayar klaim pakai uang kumpulan para nasabah, bukan uang pribadi perusahaan. Terus objek jaminannya, yaitu berapa jumlah klaimnya, juga nggak jelas di awal kontrak. Karena pilar-pilar penting ini gugur, maka dari sudut pandang fikih muamalah, akad asuransi konvensional dianggap batal atau tidak sah. Oke, semua tadi kan terdengar sangat teoretis ya. Pertanyaannya, gimana dengan kondisi di dunia nyata? Kan ada situasi di mana kita seolah dipaksa oleh negara untuk ikut program asuransi. Ini dia pertanyaan yang paling sering muncul terutama di Indonesia. Gimana hukumnya dengan BPJS, di mana keikutsertaan kita itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban yang diatur undang-undang? Nah, disinilah ada sebuah pembedaan yang penting. Begini, hukum asal dari prakteknya itu sendiri tidak berubah, tetap haram. Titik. Tapi, kalau kita dipaksa oleh hukum untuk ikut dan ada sanksi kalau kita menolak, maka berlaku yang namanya rukhsah atau keringanan. Ini bukan berarti tindakannya jadi halal ya, catat itu. Tapi dosa dari perbuatan tersebut diangkat dari diri kita secara pribadi karena posisi kita yang terpaksa. Pada akhirnya, seluruh diskusi panjang ini membawa kita ke sebuah perenungan yang jauh lebih mendasar, yang melampaui sekedar perdebatan soal hukum dan untung rugi. Jadi, pada akhirnya ini bukan lagi tentang kalkulasi finansial. Pertanyaannya bergeser dari mana yang lebih untung buat saya menjadi mana yang diizinkan oleh Tuhan saya. Ini adalah tentang menempatkan setiap keputusan hidup kita, termasuk urusan finansial, di dalam sebuah kerangka keimanan dan ketundukan pada aturan yang lebih tinggi.